Selamat malam Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya. Saya sendiri Maria Dunggun, yang kedua Ilo, yang ketiga Melinda Ede, yang keempat Melinda Hajo, yang kelima Melinda Saduk, yang terakhir Melkila Lai. Kelompok kami mempresentasikan tentang pengembangan teori akuntansi sektor publik. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengembangan teori akuntansi sektor publik. Pengertian teori akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association atau AAA tahun 1966 dalam publikasinya A Statement of Basic Accounting Theory atau teori sebagai suatu rangkaian hipotesis konseptual dan prinsip-prinsip praktik yang membentuk suatu rangka acuan umum untuk suatu bidang studi. Menurut Mardiarno 2009 menyatakan bahwa suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesis-hipotesis yang diuji kebenarannya. Suatu teori memiliki validasi keilmuan jika memenuhi 3 karakteristik dasar, yaitu pertama, teori tersebut memiliki kemampuan menjelaskan fenomena yang terjadi. 2. Teori tersebut memiliki kemampuan memprediksi terjadinya fenomena. 3. Teori tersebut memiliki kemampuan mengendalikan fenomena. A. Pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Aspek-aspek pelaporan keuangan antara lain diikuti: pertama, jaminan keuangan. Kedua, bentuk laporan keuangan. 3. Informasi atau elemen laporan keuangan. 4. Regulasi standar pedoman penyajian laporan keuangan. 5. Badan penyusun standar atau regulasi akuntansi. D. Tujuan penyajian laporan keuangan. Pertama, memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk mempertimbangkan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 2. Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik. 3. Memberikan informasi untuk evaluasi manajerial dan administrasi. C. Manfaat laporan keuangan sektor publik. Manfaat penyajian laporan keuangan adalah: pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan terkait dengan likuiditas, solvabilitas, aktivitasnya dari suatu unit organisasi pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit organisasi pemerintah dan perubahan-perubahan telah dan akan terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh kebutuhan para pengguna laporan keuangan sektor publik adalah untuk yang pertama, menilai kinerja keuangan aktual dengan yang kedua, menilai kondisi keuangan hasil pemerintah. Yang ketiga, menilai kepatuhan pengelolaan terhadap aturan perundangan terkait. Berikut bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga, neraca, yang keempat, laporan operasional, yang kelima, laporan arus kas, yang keenam, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Berikut kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual merupakan fungsi kerangka pedoman PABU konseptual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun manfaat dan tujuan dimasukkan kerangka konseptual adalah sebagai acuan bagi yang pertama, menyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntan yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksa dalam memberi pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Yang berikut penyusun standar dan regulasi akuntansi. Badan penyusun standar dan regulasi akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang merupakan organisasi profesi akuntan Indonesia yang yaitu akuntan organisasi pemerintah daerah.
Yang berikut asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah terdiri atas yang pertama, kemandirian entitas, yang kedua, kesinambungan entitas, dan yang terakhir, keterukuran dalam satuan uang. Materi berikut dibawakan oleh Melinda Ede. Yang berikut materi karakteristik kualitas laporan keuangan. Relevan keuangan dikatakan relevan apabila informasi termuat dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan, dan itu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Yang pertama, memberikan manfaat umpan balik. Kedua, memberikan manfaat dan tepat waktu. Yang ketiga, lengkap. B, andal. Yang pertama, penyajian jujur. Kedua, dapat diverifikasi. Yang ketiga, netralitas. Dapat yang termuat dalam laporan keuangan entitas, laporan dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dengan batas pemahaman para pengguna. Materi berikut dibacakan oleh teman saya Melinda Haji. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, basis akuntansi. Akuntansi menggunakan laporan. Kedua, nilai historis. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Yang realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja. Yang keempat, substansi mengguli bentuk formal. Akuntansi lebih mengutamakan informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar. 5. Periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan perlu dibagi jadi periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Yang keenam, konsistensi. Prinsip konsistensi berarti adanya perlakuan sama diterapkan pada kejadian yang serupa atau dari periode ke periode. Keuangan menyajikan secara. Yang kedelapan, penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran serta laporan yang lain. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Yang berikut dibacakan oleh teman saya, Maria Eno Dung. Yang berikut kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi relevan dan andal adalah setiap suatu keadaan yang tidak memungkinkan kondisi real dalam mewujudkan informasi atau laporan keuangan. Kendala antara lain yang pertama materi, yaitu informasi dipandang material apabila kesalahan mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dasar laporan keuangan. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi melebihi biaya. Jadi laporan keuangan yang disajikan manfaatnya tidak boleh lebih kecil. Yang ketiga, keseimbangan karakteristik. Diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Yang keempat, objektivitas. Yang menjadi kendala utama karena dalam beberapa hal adanya kebijakan dan pemilihan metode akuntansi yang berbeda tidak dapat sepenuhnya objektif dan terbebas dari unsur subjektivitas. Pemilik. Teori pemilik yang pemegang saham sebagai pemilik organisasi secara eksklusif.
Yang kedua, teori yang berpandang bahwa suatu organisasi sebagai entitas yang berdiri sendiri terpisah dari kelompok atau individu-individu yang terkait dengan organisasi. Yang ketiga, teori dana. Penggunaan dana dan anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam sektor publik, sistem dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik didistribusikan. Ada 3 jenis kategori dana, yaitu dana pemerintahan, dana pemilik, dan dana gadar. Yang terakhir, teori pengendali. Teori ini sama dengan teori dana. Teori dana sebagai teori rangkaian dana, sedangkan teori pengendali sebagai suatu teori yang berpusat sebagai pertanggungjawaban. Materi berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Pengembangan teori akuntansi sektor publik. Pengembangan teori akuntansi sektor publik perlu dilakukan untuk memperkaya khasana ilmu akuntansi dan memperbaiki praktik akuntansi di sektor publik. Pengembangan teori akuntansi sektor publik dengan pendekatan induktif atau dikenal dengan teori akuntansi positif, membangun teori dari praktik yang ada atau empiris. Pendekatan induktif hanya dilakukan pada penelitian akuntansi karena merupakan bagian dari ilmu terapan. Pengembangan teori akuntansi melalui riset akuntansi pada dasarnya juga melalui metode penelitian alternatif seperti riset eksperimen, riset studi kasus, dan riset lapangan dan riset dengan metode etnografi. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mesin sampai